Dan ini mumpung cerah ya, kita tuh mau pergi ke toko ya, mau nyari rak sepatu teman-teman, karena sepatunya itu berantakan banget ya. Di mana-mana sepatu tuh berantakan. Jadi hari ini mau keluar mau beli rak sepatu ya, nyari-nyari. Sebenarnya di online banyak, tapi Pak Motor tuh maunya mau ngeliat langsung gitu, mau ngeliat bahannya juga. Jadi ya tak turutin aja, kita langsung aja ya berangkat ya sebelum Mbak Alesa pulang. Dan ini aku perginya cuma berdua aja kayak pengantin baru karena anaknya lagi sekolah. Jadi kita udah sampai ya di toko grosir. Kata Pak Muta di sini tuh harganya agak murah. Jadi kita lihat-lihat yuk ke dalam ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Endi ya? Dan jauh-jauh ya kita tuh pergi ke sana, kita nggak nemu rak sepatu yang diinginkan. Akhirnya malah beli apa namanya keranjang laundry sama ceret teman-teman. Yang dicari malah nggak ketemu. Ya nanti kata Pak Motar kita mau belanja online saja. Lebih irit, lebih murah dan lebih lengkap ya. Malah beli apa namanya ini ya, beli rak sepatu, kok beli rak sepatu, beli tempat laundry teman-teman. Ini roti apa ini? Roti. Komputer beli roti. Cuman jaga-jaga aja ya, cuman jaga-jaga, aku beli asal-asalan aja karena bingung mau beli apa di sana ya. Di tempat grosir besar masuk nggak beli apa-apa, cuman beli tempat laundry ya, laundry baju karena nggak punya. Padahal tadi tuh kita rencananya mau panen jeruk ya, hari ini tuh panen jeruk. Tak bela-belain panen jeruknya tak cancel ya. Tak cancel panen jeruknya, penjualnya tadi yang tukang metikin tuh udah datang ke sini. Aku bilang nanti ya hari ini tuh aku masih mau belanja gitu. Tak bela-belain tak cancel, ternyata aku nggak dapet rak sepatunya. Ya Allah, pemirsanya kecewa. Dan ini ya tadi beli apa namanya keranjang laundrynya tuh harganya 34.000. Ini kalau duit dolar Singapura tuh ya cuman $4 ini, $4 recehan itu. Terus itu juga beli teko ya, kita beli teko karena tekoku tuh teko plastik. Teko plastik tuh nggak baik ya kalau dipakai terlalu lama untuk tempat air ya. Jadi tadi mumpung ingat aku beli ini teko. Kalau ini bedaknya si Alesa. Kalau ini ya cuman beli asal-asal aja, iseng ya, gabut gitu. Kalau ini Mbak Alesa tadi harganya murah meriah, cuma 12.000 teman-teman. Anakku tuh kalau sekolah tuh sukanya pakai bedak-bedak gitu. Tadi ngambil bedakku dan ini tak beliin sendiri biar nggak pakai bedakku, karena bedakku kan bedaknya orang dewasa. Ini tak beliin yang murah meriahan saja. Bagaimana Pak Motar? Capek di sana, ternyata nggak ada raknya. Ada rak itu harganya kok mahal, di online 100.000, di sana 1.250.000. Akhirnya mundur. Gak punya duit saya kalau mahal. Pemirsa kecewa. Kita beli yang murah-murah saja di online. Kita sekarang buka Aplikasinya. aplikasi. Lihat HP ku? Iki. HP ku? Ya. Tak milih. Oke.
Rak sepatu tertutup. Iya, karena sepatunya tuh berantakan banget ya. Nih, tuh dulu ada yang nyaranin untuk ditata di atas. Kalau di atas kalau kayak gini tuh kotor. Jadi kita mau beliin yang tertutup ya. Nih, sepatuku cuma tak taruh kayak gini. Karena ya namanya juga baru pulang dari perantauan ya. Terus habis itu pulang dari Blitar juga. Jadi kalau disuruh belanja cepet ini cepet itu gitu ya nggak bisa, pelan-pelan, apalagi kita tuh orang kecil ya, apa-apa tuh mesti nyari dulu baru punya. Assalamualaikum. Mbak Alesa belum pulang sekolah. Jadi lah. Ini aku mau langsung ngerebus air ya pakai ini karena takutnya nanti nggak ada air minum. Lumayan lah 34.000 dapat apa namanya keranjang laundry. Sebenarnya aku tuh mau yang gede gitu loh, yang sangat gede karena kadang kan ada spray juga. Tapi kata suamiku udah ini aja gitu, ya udahlah aku ngikutin aja tuh. Terus ini tadi harganya itu ini sekitar 95.000 ya untuk tekonya sendiri. Kalau ini ini tuh aku udah nggak pakai ya. Bulan kemarin tuh aku telat ya, jadi cuman jaga-jaga aja, siapa tahu tentang bulan. Mereknya tuh merek Jawa, ukurannya 24 teman-teman. Harganya 95.000. Menurut kalian murah apa mahal? Kita coba ya, kira-kira apa namanya dipakai untuk merebus air oke apa enggak. Ini bedaknya mau tak taruh di tempatnya Mbak Alesa biar nanti dia pulang sekolah itu kaget. Nih bedaknya Mbak Alesa. Ini dia bedaknya juga sama mereknya. Aku nggak pernah beliin yang mahal-mahal. Oh sebenarnya masih ada, tapi dia bilang udah nggak ada. Mungkin ini karena rusak ya. Ini udahlah, ini tak pakai. Terus ini tak kasih Mbak Alesa. Berantakan. Ini yang ngerapiin tadi pagi Mbak Alesa sendiri. Nih, ini mejanya Pak Motar. Kau tanya Pak Motar tuh kerjanya apa? Pak Motar tuh editor. Ini mesin-mesinnya Pak Motar tuh. Tuh dia alat-alatnya. Dia punya alat-alat kerja. Aku nggak berani mengganggu gugat. Ini belinya yang gede sekalian ya, karena kan kadang ada apa namanya pengajian gitu ya, biar sekalian gitu. Kalau beli terlalu kecil aku takutnya nanti apa namanya nggak cukup gitu. Tapi ya kalau rusak ya beli lagi lah, namanya barang kan bisa rusak ya, nggak ada yang apa namanya awet sampai seumur hidup. Kotorannya nih, sini. Kotorannya kalian bisa lihat nih ya, Masya Allah.
Jadi mesti bener-bener disabun dulu loh ini, nggak hanya disiram. Itu si Agus, pemotret tuh si Agus. Si Agus tuh ya rewel banget ya. Terus dulu tuh pernah ada yang komen katanya, Mbak dikasih minum, Mbak dikasih makan. Sebenarnya kita tuh minum itu selalu tersedia ya. Tapi kan nggak ke syuting gitu loh. Terus apa namanya, marah ya, yang komen tuh marah. Aku udah ngomong disuruh ngasih minum nggak dikasih. Ya Allah, apa kalau komen terus langsung aku kasih gitu ya, nggak mungkin kan kalian nggak tahu aku bikinnya video tuh kapan gitu ya. Masa kalau komen hari ini komen detik ini terus langsung disuruh nyuting, oh sebagai bukti kalau aku udah ngasih. Nggak usah ditunjukkan pun ya, ini kucingnya nggak mungkin kalau nggak minum. Ada minumnya tuh, ada. Terus sebenarnya kucing ini tuh kita tuh nggak melihara, cuman ini tuh kucing liar, kita tuh kasih makan. Kucing liar manapun yang datang ke sini kita tuh selalu kasih makan gitu. Dulu itu kesini tuh banyak ya, ada sekitar 7 kucing ya gitu, ada 7 kucing sampai beranak pinak. Kita tuh nggak ada melihara kucing, cuman kalau memang datang ke sini kita tuh nyediain makanan dan minuman untuk mereka gitu. Tuh ada yang bilang pelit lah, ini itulah, ya terserah lah, lah kau wis benjo tuh Kak. Tadi nggak teliti ya, ini agak benjo, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti ditutuk-tutuk. Terus lebih membagongkan lagi, ada yang komen begini, katanya dia itu anggota komunitas pecinta dan pelindung kucing. Katanya aku mau dituntut karena aku ngasih nasi sama garam. Masya Allah, ya Allah, kok segitunya banget gitu. Kalau nggak salah namanya Mbak Tati ya, katanya pecinta kucing, komunitas pecinta kucing Indonesia gitu. Ya Allah, aku nggak memukul, aku nggak menyiksa. Kok katanya mau dituntut apa? Kalau mau bantu ya silahkan dikirim tuh Whiskas ya, kirim ke Whiskas, kirim Whiskas ke alamatku, karena banyak kucing liar yang datang ke sini dan kita kasih makan. Kita tuh nolong kucing, malah mau dituntut para pecinta kucing, terutama namanya Mbak Tati. Mungkin kalau ada yang nonton para pecinta kucing, mungkin anggotanya ada yang kabur namanya Tati ya, dia mau nuntut aku. Ada aja ya itu netizen tuh, unik-unik pokoknya tuh. Ini aku mau ngerebus air, tapi airnya nggak langsung diminum ya, nanti cuman untuk nyuci dalam-dalamnya ya, biar apa namanya itu, zat-zat kimianya yang ada di ini ya, teko ini biar hilang dulu. Ini yang pertama nanti mesti dibuang, nggak boleh diminum. Mungkin di antara kalian ada yang punya apa namanya tips ya, bagaimana untuk memakai teko yang baru tuh mesti diapain gitu ya. Apa bener ya caraku ini ya, dicuci terus direbus air terus dibuang. Kalau misalkan ada tips yang lain tolong ya, saling berbagi. Nih cuma nyuci aja, tanganku tuh sampai hitam banget ya, kena itu kotorannya tuh sampai hitam. Mungkin pikirannya orang-orang di luaran sana itu kalau kita berbuat baik atau berbuat apa tuh mesti ditunjukkan baru percaya ya. Sebenarnya kalau kalian tahu, sedekah yang paling baik tuh sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain itu. Tapi ya namanya manusia, hatinya manusia kita nggak ada yang tahu ya.
Padahal kita nggak berbuat apa-apa, nggak ngerugiin mereka, tapi ya tetap aja nggak suka, nggak tahu ya kita ya. Kita tuh nggak ngelakuin apa-apa, tapi tetap aja nggak disukain. Agus. Agus, gara-gara Agus. si Agus ini sebenarnya nggak tahu kucingnya siapa, kucing liar ya. Nggak ada yang ngerawat di jalanan, nggak ada yang ngasih makan, terus datang ke sini minta makan, tak kasih makan teman-teman. Ganteng loh. Oh. Ganteng, dia bersih. Punya- Kadang kalau kotor tuh sama Pak Motor juga dibersihin. Punya kumis. Karena kucing itu hewan kesayangannya Nabi Muhammad. Punya cakar tajam. Gemoy. Gemoy. Si Agus ini betah ya, dulu tuh ada 7 kucing, terus ada yang ngadopsi, ya udah saya suruh ambil gitu Pak. Yang penting dirawat gitu. Kalau nggak bisa ngerawat ya biarkan aja, biar liar. Terus kalau datang ke sini ya tak kasih makan sama minum. Saya habis nih makanannya tadi lupa. Baru masih belum. Nih, Bautnya katanya kendu. sendok rasanya. Nah, ini. Tuh. Ya anak tawon ya. Mau ngentuk lagi. Meh dintok tawon ya namanya. Udah ini mulak-mulak ini. Umur ya. Katanya ya. Matiin dulu, dibiarin selama Taruh dingin, sini Kak. ya. Ini ya. Jangan aja. Ini kan cucuknya kan hilang. Oh. Kan ya, kan hilang ya kotor-kotorannya. Betul. Sedek lagi Kak? Iya. Ya, 2 kali ya. Saya takut nanti. Heeh. Dulu saya kerja di Taiwan itu, nyetaknya itu pakai oli aja, bau oli ya. Bau Kata oli. Pak Motar dulu tuh pernah kerja di apa namanya? Ya nek tawon arep ngentop sampean. Ya, pemotongan ini buat ini. Pernah kerja di apa namanya tempat-tempat pembuatan Buat ini lah. Di Taiwan buat stainless. ini. Ya, jadi Cara bikinnya katanya ditambahin oli. besinya itu lebar, terus dikasih oli, terus nanti cetak pakai tenaga itu hidrolis. Nah, terus akhirnya jadi begini. Jadi oli itu, oli buahnya. Oh, cetakannya tuh dikasih oli. Jadi kata Pak Motar ini tuh meski bener-bener bersih baru bisa dipakai. Mungkin ditaruh garam ya. Oh, Oh, coba ditaruh garam ya. Oh, jokai oke ya. Taruh garam ya. ya terus Tambahi garam ya. garam dia ini. Nah. Nah. Kita nyalain lagi. Oh, iya. Oli ya. Oke lah. So, apa yang untuk frying? Nah, oli dah saya. Tuh, padahal udah 2 kali perebusan ya, tapi tangannya Pak Motar masih nyentuh oli. Oli ya. Di Taiwan itu banyak pabrik-pabrik pembuatan itu bahan-bahan dapur seperti lang, wajan. Pak kira Kilo. pabrik pembuatan anak, Pak. Terus, bersih. Pak Motar minta izin mau beli makanan kucing karena kucingnya pada nggak punya makanan. Kita kan sahabat. Coba tak kasih tempe ya, kira-kira dia mau makan apa enggak.
Mau dia. Dan itu ya rumput yang kemarin diobat Pak Mohtar ya, udah ada bedanya kan. Yang diobat itu warnanya udah coklat-coklat kering gitu ya. Kalau yang nggak diobat tuh warnanya masih hijau. Tuh, tadi pagi tuh udah mau jabutin, ternyata sibuknya minta ampun. Panas. Dan ini udah mendidih ya teman-teman, jadi aku matiin. Ternyata ini panas ya, tadi aku nggak tahu, aku pegang tuh kayak gitu. Kata suamiku ini disuruh diemin aja kayak gini biar uapnya itu merata ke semua, terus nanti digojak-gojak lagi ya. Tuh masih kelihatan kan item-itemnya tuh. Menurut kalian bagaimana? Kalian ada tips lain nggak sih? Aku tuh belum berani pakai ini untuk minum ya, karena masih belum bener-bener steril. Karena setiap hari itu kita tuh makainya ceret plastik ya. Terus aku baca di Google gitu katanya nggak sehat. Jadi tadi tuh nekat beli yang model kayak gini, stainless kayak gini. Ini nanti nunggu dingin dibuang terus direbusin lagi. Tadi tak tambahin garam ya, suamiku tak suruh nambahin garam. Mungkin bisa menyeterilkan dalam-dalamnya gitu. Dan sekarang aku mau berangkat ke sawah, mau ngecek kebun jeruk ya teman-teman. Mau ikut suamiku ngecek kebun jeruk, kira-kira kita tuh bisa panen berapa ya kali ini. Karena kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita udah panen 1 kali ya. Terus ini panen lagi, kita mau ngecek buahnya kira-kira dapatnya berapa gitu. Dan videonya aku tutup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dan ini apa namanya? Dan ini pesanan aku online datang ya teman-teman. Itu meja setrika. Meja setrika kita tuh belinya online. Berapa Pak harganya Pak? 85.000. 85.000. Karena kadang-kadang kalau nyetrika itu nggak punya meja setrika itu susah ya teman-teman. Jadi kita nekat beli. Biar gampang. Biar gampang. Misalkan kalau mendadak, contohnya kalau Pak Mohtar mau sholat Jumat gitu kan ya, itu bajunya kusut gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Langsung pakai ini. Nanti ini Pak dialasin lagi Pak biar nggak cepat rusak. Karena dulu tuh nyetrikanya itu nggak pakai papan. Oh ini duduk ya, nggak berdiri. Oh duduk. Ya bisa lungguh. Enak enggak? Iya dengar TV. Ini enak ini. Tuh, ayah tekna lungguhna ya. Lah. Udah remuk ini apa ya? Lah kok eyok-eyok ngene to ya? Walah. Udah rusak, Bes. Lah, bahannya jelek nih. Udah rusak teman-teman, pada baru datang. Ya Allah, ini paketanku. Mungkin dilempar-lempar ya. Ini hancur ini. Udah hancur loh. Ya Allah, coba ya diduduk nih ya. Hilang 80.000 ya, ngerti nggak jadi jupuk ya. Ya mungkin nggak diantar, mungkin sudah rusak ini. Ya ini kalau duduk ini buat nyetrika ya bisa ini. Nggak bisa toh, udah rusak ya loh. Malah ya 80.000 loh. Ini udah patah loh. Ini ya. Udah rusak. Kira-kira dibeneri cara ya? Nggak bisa ini. Apa sih patah? Ini aja gini aja. Pakai papan baru itu, di sana ada papan ya segini lah panjangnya. Jadi tinggal baut. Jadi diambil ini ya. Bisa. Ya Allah, kalau belanja online tuh kadang-kadang ya seperti ini teman-teman. Yang datang itu barang rusak kayak gini. Nggak sesuai. Nggak sesuai.
ini loh hancur. Kita ingin lihat. Iya. Ya Ini Allah. papannya begini loh. Ini Tuh. ini papannya cuma disetelik ini, cuma nggak asli loh. Ya lah ya. Kok ya wis gak jauh tuku online lah ya. Menyesal aku. Aku benci lah tuku online ya. Baru ini loh. Nih, Ini buat apa nih? Bang Badem kucing ya. Wis di kelasnya ya. Pas 80.000. Ngerti ngono gak samuk jumuk ya? Yo, ganti balaknya yo. Ganti return ya. Ikhlas. Padahal Gusti Allah wis ngomongin gen gak ditekani ngomah lho. Iya ya kan. Malah mau susul. Gusti Allah Ini wis sudah jelas nggak bisa ini. Gusti Allah wis nulungi sampean wis tar aja dijumuk. Jelas nggak bisa ini. Iya, nih kalau belanja online tuh kayak gini. Ini barang hancur kok dikasih saya. Ini masa begini? Ya hancur ini. Tuh barang hancur dikirim ke sini teman-teman. Ya Allah, kalau jualan tuh yang amanah dong. Ini memang sudah dari sononya ini sambungan ini. Iyalah. Tapi ya wadahnya tuh setrika loh, bener loh. Ya ini, ya kan? Meja setrika bener loh. Bener, cuman barang rusak sing dikirim. Bisa, tapi juga dia mungkin sudah tahu lah. Kirim sini. Ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Ikhlaskan ya. Siapa tahu nanti dapat ganti. Apa ya maksudnya? Ini nggak ada setrikane ya. Iki di kayaknya sebelah kono nggak ada setrikane. Ya itu tadi diambil ini aja. Gabus dok. Ini kakinya saja. Kakinya. Saya punya papan bagus di sana. Iya, Tapi harus dicat ulang dulu. nanti aku dibikinin meja setrika sama suamiku katanya. Nggak usah sedih. Berapa meter dong? 4, 5. Saya ukur dulu ya. Nih, kalau belanja online tuh, kalau ke belanja online kan namanya online, kita tuh nggak tahu ya teman-teman. Ini barangnya rusak, barang rusak dikirim ke sini. Harganya 80.000. Memang bener ini tuh papan setrika. Memang bener-bener papan setrika, tapi ya itu, ini barang rusak yang dikirim. Pengalaman banget ini, ya Allah. Bener-bener tadi lo baru di unboxing lo tuh, baru dikeluarin, baru diambil dari ekspedisi tadi. Padahal tadi itu udah dapat SMS dari ekspedisinya, katanya barangnya nggak bisa dikirim karena alamatnya nggak lengkap. Tuh berarti kan udah ada peringatan ya dari Allah ya. Tapi Pak Motor itu ngeyel ya, dia pergi ke tempat ekspedisi diambil. Ternyata barangnya barang rusak nih. Udah nggak apa-apa lah, pengalaman. Makanya aku tuh kalau disuruh belanja online tuh kayak males gitu ya, kayak gini tuh. Kalau yang apa namanya penjualnya amanah ya dapatnya bagus. Kalau penjual nakal ya kayak gini nih.